Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua tetap sehat dan tetap semangat belajar meski di rumah aja. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan, fabel dan legenda. Kaidah kebahasaan fabel dan legenda ada yang pertama, kata kerja, kata sandang, kata keterangan, dan kata hubung. Nah, hari ini kita akan membahas keempat kebahasaan ini yang ada di kotak bagian kiri. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih membahas tentang kaidah kebahasaan pronomina, kalimat langsung, dan konjungsi temporal yang ada di kotak sebelah kanan. Kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, simak baik-baik untuk penjelasan kaidah kebahasaan yang ada di kotak kiri. Yang pertama adalah kata kerja. Jadi, kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Kata kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata kerja aktif transitif, yaitu kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimat. Kata kerja yang kedua adalah kata kerja aktif intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek dalam kalimat. Simak baik-baik untuk penjelasan contohnya. Untuk yang kata kerja aktif transitif, contoh yang pertama adalah ayah memperbaiki mobilnya di garasi rumah. Ayah adalah subjek. Memperbaiki adalah predikat atau kata kerja. Mobilnya adalah objek. Jadi kata memperbaiki itu membutuhkan objek. Apa yang diperbaiki? Yaitu mobilnya. Di garasi rumah adalah keterangan. Jadi singkatnya, kata kerja aktif transitif susunan kalimatnya berupa S, P, O, K, lengkap dan utuh. Contoh yang kedua, Vina merindukan kedua orang tuanya yang ada di Sumatera. Sama dengan contoh yang pertama, Vina adalah subjek, merindukan adalah predikat. Predikatnya membutuhkan objek, yaitu siapa? Kedua orang tuanya, yaitu objek. Yang ada di Sumatera adalah keterangan. Susunannya sama, S, P, O, K. Berbeda lagi dengan intransitif. Contohnya untuk yang pertama, Lionel Messi berlari setiap pagi. Lionel Messi adalah subjek. Berlari adalah predikat atau kata kerja. Kata kerja berlari ini tidak membutuhkan objek, langsung pada setiap pagi, yaitu keterangan. Jadi singkatnya, kata kerja aktif intransitif susunan kalimatnya adalah SPK tanpa objek, tidak membutuhkan objek. Untuk contoh yang kedua, Bagus tersenyum ketika lewat di hadapanku. Bagus adalah subjek, tersenyum adalah predikat yang tidak membutuhkan objek. Tersenyum ya sudah, tersenyum aja. Ketika lewat di hadapanku itu adalah keterangan. Sudah paham ya? Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada guru masing-masing. Untuk kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata sandang, si, dan sang. Nah, untuk penggunaan kata sandang, si, dan sang, yang pertama ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya si kancil. Antara si dan kancil itu ada spasi, ada jaraknya. Jadi tidak boleh digabung, harus dipisah. Yang kedua, ditulis dengan huruf kecil.
kata si atau sang itu menggunakan huruf kecil semua, tidak ada yang ditulis menggunakan huruf kapital kecuali jika di awal kalimat. Yang ketiga, si merupakan kata sandang yang disandangkan di depan nama julukan, nama orang, hewan, ataupun tumbuhan. Sementara itu, kata sandang sang merupakan kata sandang yang disandangkan di depan nama orang, hewan, atau benda yang diagungkan. Contohnya, sang raja, sang pangeran, sang pencipta. Raja, pangeran, pencipta itu adalah untuk sesuatu yang diagungkan, maka menggunakan kata sandang sang. Berbeda lagi si untuk nama julukan si kancil, si kurus, si tinggi, atau yang lainnya. Contohnya, si kancil, si menggunakan huruf kecil. Si kancil harus ditulis terpisah. Sang raja hutan. Mengapa menggunakan sang? Karena raja hutan adalah sesuatu yang diagungkan, yang dihormati. Selanjutnya, untuk kaidah kebahasaan fabel dan legenda yang ketiga adalah kata keterangan. Kata keterangan berfungsi menggambarkan latar waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Nah, di dalam cerita fabel dan legenda, kata keterangan tempat dan waktu itu menggunakan kata depan di untuk keterangan tempat. Kata depan di ditulis terpisah jika diikuti keterangan tempat. Sebaliknya, kata depan di penulisannya harus digabung jika diikuti kata selain tempat. Contoh, seekor semut berjalan-jalan di taman ditemani kupu-kupu yang baik dan cantik. Di taman, taman adalah tempat, maka penulisannya harus terpisah. Ditemani itu bukan suatu kata tempat, maka penulisannya harus digabung. Selanjutnya, untuk keterangan waktu biasanya menggunakan kata depan pada. Contohnya, dikisahkan pada zaman dahulu. Nah, itu menunjukkan keterangan waktu. Selanjutnya, untuk kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan kata penghubung. Kata penghubung yang digunakan di sini adalah lalu, kemudian, dan akhirnya. Contoh konjungsi lalu, kemudian, dan akhirnya. Dikala sore itu, kambing besar itu masih saja menanduk-nanduk kambing lainnya sambil mengunyah rumput di mulutnya. Barulah hal itu diketahui oleh sang peternak. Lalu peternak itu menggiring kambing-kambingnya ke kandang. Ternyata di balik semak-semak tersebut muncullah ular piton. Katak pun kaget dan berusaha menjauhi ular piton. Kemudian ia berusaha kembali ke danau lagi. Paruhnya yang panjang tidak dapat digunakan untuk memakan sup di mangkuk yang kecil. Akhirnya bangau hanya dapat menatap sup tersebut sambil menahan rasa laparnya. Kata konjungsi atau kata hubung lalu dan kemudian itu fungsinya hampir sama. Nah, untuk akhirnya, kata hubung akhirnya itu untuk menunjukkan kesimpulan atau ceritanya sudah hampir selesai, menunjukkan kesimpulan dari cerita itu. Selanjutnya adalah tugas. Tugasnya apa? Yang pertama, bacalah teks cerita legenda Batu Menangis yang ada di LKS halaman 20. Kemudian tentukan kaidah kebahasan yang ada dalam cerita dan kerjakan pada link Google Form yang sudah ditentukan. Terima kasih, selalu semangat belajar. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.